Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budi Santosa. Kita akan melanjutkan tutorial bagaimana menggunakan MATLAB untuk komputasi ya. Jadi pada seri berikut sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal. Sekarang kita mungkin akan konsentrasi ke komputasi ya, terutama untuk komputasi yang dipakai dalam operation research ya. Jadi misalkan ya kita ingin membicarakan bagaimana kita menyelesaikan persoalan traveling salesman problem ya menggunakan pendekatan metaheuristik ya. Jadi metaheuristik itu adalah pendekatan yang sifatnya itu coba-coba tapi coba-cobanya secara sistematis ya. Jadi dari satu iterasi ke iterasi berikutnya itu selalu menuju solusi yang lebih baik walaupun kadang juga lebih buruk tetapi pada iterasi berikutnya diharapkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau traveling salesman problem biasanya saya akan menggunakan integer programming gitu ya. Di sini kita akan menggunakan metaheuristik. Tetapi sebelum masuk metaheuristik, kita akan coba bagaimana melakukan penghitungan dalam MATLAB. Ya, baik kita mulai misalkan kita membangkitkan rute ya, membangkitkan rute. Jadi misalkan seseorang ingin menuju beberapa kota, misalkan 5 kota. Nah, kita perlu memilih rute yang paling pendek, jadi mengunjungi semua kota, kembali ke kota awal, tapi kita ingin memilih rute yang paling pendek. Nah, bagaimana kita membangkitkan rute secara random dalam MATLAB? Kita bisa pakai fungsi ini, run random permutation ya. Sekarang 5 kota ya kita tulis random 5. Ya itu ya, 3, 5, 1, 2, 4. Itu adalah rute yang kita bangkitkan. Kalau kita ingin membangkitkan lebih dari satu rute, kita bisa mengulang perintah itu beberapa kali. Misalkan for i sama dengan 1 sampai sama dengan for i sama dengan 1 sampai 6 misalkan gitu ya. Jadi kita bangkitkan 6 rute. Ya. X i titik 2 jadi X ke I untuk semua kolom ya sama dengan run perm 5. Jadi kita bicara 5 kota tadi ya. Di rute yang kita bangkitkan untuk mengunjungi 5 kota. Run perm 5. Titik koma itu artinya kita tidak ingin menunjukkan untuk setiap langkah, tapi nanti ditunjukkan di akhir. Kalau nggak kita pakai titik koma, nanti setiap kita run, setiap loop akan muncul. Tapi ini enggak. Jadi titik koma tidak. Kemudian N. Ya. Kemudian kita ketikkan X. Nah, itu jadi ada rute yang kita bangkitkan. Ya. Kemudian, misalkan kota-kota itu punya apa namanya koordinat ya, koordinat. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris latitude, longitude. Kalau dalam bahasa Indonesia kan lintang atau bujur lintang ya. Jadi koordinat XY-nya itu. Misalkan kita XY gitu ya, koordinatnya asal aja ini. Misalkan 12, 3, kemudian 1, 10, kemudian 5, 14, kemudian berapa 9, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ya 5 kota ya. Jadi kemudian misalkan 11, 16 gitu ya. Nah, itu koordinat masing-masing
kota. Jadi ada 5 kota ya. Kalau ini tadi banyaknya rute yang kita bangkitkan. Sebenarnya banyaknya rute kan, kalau 5 kota itu kan 5 faktorial lah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 5 faktorial itu 120 ya. Faktorial dari 5. 120. Ya. Kita hanya membangkitkan 6. Nah, kemudian dari koordinat-koordinat itu kita bisa menghitung jarak antar kota. Ya, kalau ini titik koordinat masing-masing, kita bisa menghitung jarak antar kota. Jarak antar kota sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bagaimana menghitung jarak antar objek. Jadi masing-masing kota ini kita anggap sebagai objek. Kita bisa mengukur jarak menggunakan Euclidean. Ya, misalkan jarak kota 1 ke 2 itu kan D12 ya, itu sama dengan square root sum dari X, Y 1 dikurangi X, Y 2, kita kuadratkan. Ya, jadi jarak kota 1 ke 2 itu selisihnya ini, kemudian dikuadratkan, berarti masing-masing komponen atau elemen dikuadratkan. Nanti dijumlahkan, berarti itu adalah hitung jarak Euclidean, kemudian di akar. Ya, itu jaraknya. Nah, sekarang kita ingin melakukan penghitungan jarak secara apa namanya, otomatis, tidak manual seperti itu. Jadi D sama, atau jarak gitu ya, jarak sama dengan zeros 5 karena ada 5 kota. Nah, kemudian for I sama dengan 1 sampai 5, for J sama dengan 1 sampai 5, D, I, J sama dengan, kita copy ini aja. Square root ini ya 1-2-nya diganti dengan I dan J. Jadi dari jarak dari kota I ke kota J untuk semua kota ya. Kemudian N. Oh sorry, ada kesalahan ya. Itu bukan DIJ tapi mestinya jarak ya. Sorry. Tapi nggak apa-apa, DIJ juga bisa muncul. Nah itu. Sekarang jarak sama dengan D. Nah itu. Jadi ini jarak antar kota dengan koordinat seperti ini. Jaraknya ini. Ini kita gunakan nanti untuk menghitung panjang rute, karena rute itu kan dari satu kota ke kota yang lain, dilanjut ke kota yang lain lagi, terus nanti di akhir balik lagi ke kota awal. Jadi tadi kita bangkitkan X tadi, ini adalah rute. Misalkan kita tulis rute sama dengan X. Jadi dari kota 1 ke kota 2, ke kota 3, ke kota 4, ke kota 5, terus harusnya balik ke kota 1 lagi, gitu ya. Jadi ini di kolom terakhir kita tambahkan kota awal, jadi kita akan balik ke kota pemberangkatan. Jadi rute sama dengan rute kurung siku awal, rute ditambah rute kolom 1. Kolom 1 untuk semua baris. Jadi semua baris itu titik 2, koma, kolom 1. Jadi rute titik 2 itu berarti semua baris ini untuk kolom 1. Itu kita tambahkan di akhir sini. Kemudian kurung siku tutup. Nah, ini berarti rutenya itu setelah menempuh perjalanan dia akan kembali ke kota awal lagi. Gitu ya. Nah, menghitung jarak tadi, kalau kita
ngitung sendiri pakai ini tadi, pakai loop for ini tadi ya, for loop ini tadi. Sebenarnya di MATLAB juga sudah ada itu. Kalau kita punya XY seperti ini, kita ingin menghitung jarak antar objek itu bisa sebenarnya. Misalkan D itu pakai ini, atau Y sama dengan pakai fungsi PDIS. PDIS ini adalah menghitung kombinasi semua jarak. Ya, kombinasi semua jarak antar objek ini. Jadi PDIS XY gini, XY. Nah, ini jarak 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Ini 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Sampai saya hapus wajah saya. Sampai semua kombinasi akan dihitung jaraknya. Ya, ini bisa kita tampilkan dalam bentuk square form atau bentuk matrix. Ini ya square form. Dari Y ini nanti akan muncul, hasilnya akan sama dengan yang kita hitung tadi. Yang kita hitung di sini tadi. Ini jarak antar kota ya. Jarak antar kota seperti 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Ya, kemudian ini 2 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1, 3 ke 4, 3 ke 5. 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1. Sorry. Jadi ini simetris ya, ini dan ini simetris. Nah, kalau kita pakai ini juga akan sama. Square form dari PDIS ini. Jadi PDIS ini menghitung kombinasi semua jarak, setelah itu tampilkan dalam bentuk bujur sangkar square form. Nah, jadi YY ini sama dengan D yang kita hitung secara manual tadi. Ya, kalau PDIS ini fungsi dalam MATLAB yang sudah tersedia, kita tinggal pakai. Kalau kita tadi melakukan perhitungan secara mandiri, artinya kita coding sendiri, coding sederhana. Ini ya. Nah, kita tadi udah punya rute, kita punya metrik jarak. Sekarang misalkan kita ingin menghitung jarak rute 1 ini, rute pertama ini. Dari 1 ke 2 berapa? 13. 2 ke 3 tambah 13. 3 ke 4 tambah 5. Ya, 4 ke 5. 1 ke 2 13. 2 ke 3 kok, 2 ke 3-nya sini tambah ini. 5,6. 3 ke 4 itu tambah 8,6. 4 ke 5 tambah 9,2195. 5 ke 1 13,384. Sorry, kesalahan yang tadi ya. Oke, jadi secara manual kita bisa menghitung itu tadi. Jadi rute pertama ya, itu jaraknya adalah 1 ke 2. Itu berarti 1 ke 2. Ini D ini ya, kita ambil. D 1, 2. Ditambah D 23. Kurung. Ditambah D 23, 34. D 3,4. Jadi kita ngambil nilai-nilai ini, 1 ke 2 itu ini. Kemudian 2 ke 3 itu ini. 3 ke 4 ini 8, ini ya. Kemudian 4 ke 5 ditambah D 45. 45 itu ini 9,2195 ditambah 51. D 5,1. Jadi ini misalkan jartot 1 ya, jartot 1 gitu ya. Di rute 1 maksudnya, rute 1. Jarak totalnya 49,0155. Nah, rute kedua juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Itu kalau kita menghitung secara manual. Nah, kita pengen menghitung secara otomatis. Jadi misalnya jartot sama dengan kita akan menghitung rute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menghitung 6 jarak, ya, 6 rute. Jadi ada 6 jarak. Jartot, misalkan zeros 6 baris 1.
Di awalnya jaraknya adalah 0. Nanti kita akan menghitung. Sekarang bagaimana kita membuat ini secara otomatis, benar kan? Oke. Jadi gini, jar tot sama dengan 0. Kemudian for i ini ya. Kemudian ini berarti rute pertama ya, berarti kita ambil baris pertama. Ya, baris pertama untuk kolom 1, kolom 2 gitu ya. Nanti kalau i-nya naik berarti jadi kolom 2, kolom 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jar tot 1 49 benar ya. Ini jadi dikasih nomor baris dari rutenya karena kita rutenya ada 6. Jadi kita ngambil rute yang pertama. Oke ya. Jadi ini menghitung gini ada kesalahan itu biasa. Jadi saya melakukan ini tanpa persiapan jadi langsung direkam. Jadi kalau ada kesalahan wajar, tapi ini cara belajar yang bagus. Ya. Oke, kemudian itu baru menghitung satu rute, jarak satu rute. Kalau kita ingin menghitung semua rute, berarti kita harus menggunakan loop-nya 2. Jadi loop untuk kolom dan untuk baris. Barisnya itu untuk rute keberapa, kolomnya untuk rute itu menempuh kota mana saja. Jadi kolomnya menunjukkan kota mana yang dikunjungi, kalau barisnya menunjukkan rute ke berapa. Oke, jadi sekarang kita bisa misalkan for J sama dengan 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6. Itu menunjukkan rutenya. Rutenya ada 6. Kemudian for I sama dengan 1 sampai 5. Ini menunjukkan kota yang dikunjungi untuk setiap rute. Kemudian jar tot J, I. Jadi jar tot untuk rute ke J, I. Jar tot untuk rute ke J sama dengan nggak pakai koma ya. Jadi kita jar totnya tadi udah kita definisikan ini 000 ini ya. Jadi ada 6 jarak yang harus kita hitung untuk masing-masing rute. Itu ya. Jadi jar tot sama dengan jar tot J. Jar tot ini awalnya 0 ya. Ini tadi kita definisikan 0 ini tadi awalnya 0. J menunjukkan rute ke gitu ya. Ditambah ini kita ulang ini D rute J. Jadi rute ke J, kalau J-nya 1 berarti rute pertama, I-nya adalah di rute itu kolom pertama, kota pertama mana. Kemudian ini rute J, I plus 1 berarti kolom berikutnya, kota berikutnya mana. Itu. Kemudian N, ini untuk I, harus diakhiri dengan N, kemudian ini untuk J. Nah, kita jar tot. Nah, ini adalah jarak total untuk masing-masing rute. Itu ya. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas bagaimana kita menghitung menggunakan loop ya, loop, sehingga penghitungan ini membuat penghitungan jadi mudah. Nah, sekarang kalau misalkan ya kita dari jar tot ini ingin memilih yang minimum mana, gitu ya. Jadi dalam MATLAB kita bisa menggunakan nilai minimum, kemudian IDK sama dengan min dari jar tot. Jadi nilai minimum ini menyimpan berapa minimum dari ini. IDK itu dia berasal dari baris keberapa. Indeks ya, indeks. 39,2394. Ini yang paling kecil. Dia berasal dari indeks kedua,
Ini kedua. Ini berarti rute kedua. Jadi kita bisa manggil rute IDK untuk semua kolom. Nah, berarti ini rute minimum, rute dengan jarak minimumnya ini. Ya, ini nanti menjadi dasar ketika kita melakukan penghitungan banyak rute. Misalkan kita punya 50 kota gitu, terus kita harus menemukan rute paling pendek, kita bisa membangkitkan banyak sekali rute. Kita hitung dengan cara seperti ini. Oke, jadi ini kemudian kalau teman-teman paham ini sudah sangat bagus ya. Nanti bisa diulangi lagi untuk mencoba dengan misalkan koordinatnya dirubah, kemudian jumlah kotanya dirubah, gitu ya. Nanti dengan cara yang sama bisa menghitung, membangkitkan rute, menghitung jarak antar rute dengan menggunakan pendekatan yang ini tadi. Nah, ini bisa disimpan ya. Kita bisa menyimpan ini, bisa menyimpan apa yang kita lakukan ini dalam sebuah coding, ya, dalam sebuah coding misalkan ini, ya, kita bisa simpan. Ya, jadi kita simpan dengan nama misalkan ya function, selalu diawali dengan function ya, function, kemudian jar tot sama dengan hitung jarak, hijar misalkan, hijar. Kemudian kita masukkan di situ adalah metrik jarak gitu ya, metrik jarak. Kemudian rute ya, rute. Nah, kita bisa mengetahui ada berapa rute. Misalkan J, K ya, J, K gitu ya. Atau J, K sama dengan size dari rute. Gitu ya. J-nya itu jumlah barisnya, K itu jumlah kolomnya. Nah, jadi J, kemudian K itu kalau kita udah menambah di kolom terakhir itu kota awal, maka rutenya itu ukurannya itu jumlah kota tambah 1. Ya, jadi I itu sama dengan K-1. Jadi jumlah kotanya adalah K-1. Jadi ini tetap bisa dipakai for J 1 sampai J tadi jumlah rute ya. J itu jumlah rute. Jadi kita gunakan indeks yang berbeda, misalkan misalkan B sama dengan 1 sampai J. J itu jumlah rute. Kemudian kolom itu 1 sampai I. Itu ya, 1 sampai I.
jarak total untuk B sama dengan B baris B I-nya C. B, C. Ya. Ini jar tot sama dengan zeros. Jumlah barisnya itu tadi C 1. Di sini tadi banyaknya rute ya. Kita kasih nilai 0 di awal. Ini. Nah, ini kita simpan dengan nama hijjar. Save as hijjar ya. Hitung jarak. Itu ya. Jadi hitung jarak ini nama fungsinya, terus inputnya metrik jarak dan rute. Oke. Kemudian jar tot jarak total. Kita bisa coba. Misalkan jarak tempuh, nama outputnya bisa bebas. Hit jar, metrik jaraknya kita masukkan ini tadi, metrik jaraknya ini. Metrik jaraknya ini, D ini. Tentu saja nanti kalau Anda punya metrik jarak yang berbeda, nggak masalah ya. Kita masukkan apa nama metrik jaraknya, dikasih nama apa, masukkan ke situ. Kemudian rute. Ya. Kita enter. Ada yang salah. Line 7. Oh, oke. D-nya ini kita ganti. Bagus, kita ada kesalahan. D-nya itu ganti dengan M-jar. M jarak. Jadi D itu kan metrik jarak tadi. Itu M jarak ini ya. M jarak ini. Ini di situ. M jarak. Nah, gitu. Oke. Kita panggil lagi di sini. Nah, jadi dengan menuliskan code seperti ini kita bisa menghitung secara otomatis seperti ini. Cepat sekali ya. Tentu saja kalau kita punya jarak yang berbeda, kita bisa ini misalkan XY tadi, XY-nya ini kita rubah, misalkan kita rubah koordinatnya ini jadi 215 misalkan gitu ya. Terus ini 917. Atau kita tambah satu kota misalkan. Tambah satu kota kan 2011. Terus kita ingin menghitung jarak antar kota gitu ya. Pertama Y pakai pedis saja, pakai pedis. Kemudian XY. Nah, kemudian jarak sama dengan square from dari Y. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita ingin memasukkan D-nya dengan D yang baru itu, kemudian rutenya tentu saja beda ya. Rutenya sekarang kita punya, rutenya punya berapa kota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kota. Ada 6 kota berarti kita bisa bangkitkan ya for I sama dengan 1 sampai, ya kan, membangkitkan 5 rute. Rute I, titik 2 untuk semua kota. Run turn 6 kota ya, 6 kota. Titik koma. Kita bisa tuliskan rute
Itu. Rutenya itu. Nah, sekarang kalau kita ingin kembali ke kota awal, berarti rute sama dengan kurung siku, rute ditambah rute semua baris kolom 1. Jadi titik 2 ini semua baris. Ini kolom terakhir ini sama dengan kolom awal ini karena ditambah ini. Rute semua baris kolom 1. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung jaraknya menggunakan coding tadi, nah jarak tempuh ini tadi, kita akan menggunakan jarak yang baru ini dengan rute yang baru ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Mestinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 ya. 6 rute ya. Ini cuma 5. Oh, oke. Rutenya kita nolkan dulu. Rute, clear, rute. Nah, jadi rutenya sudah kosong. Jadi sekarang kalau kita ingin membangkitkan rute, 5 rute, M, jadi kita rute, ada 5 ya, 5, kemudian kita harus kembali ke kota awal, berarti rute sama dengan, kita pakai panah ke atas, nah ini, 5 rute. Nah sekarang kalau kita ingin menghitung jarak tadi, jarak tempuh, ini jarak tempuh untuk rute 1, ini untuk rute 2, untuk rute 3. Nah, gitu ya. Kita bisa dengan mudah menemukan minimumnya, misalkan nilai min, indeks dengan minimum dari jarak tempuh. Nah, jadi jarak tempuh yang minimumnya 52,3276 dari rute keempat. Jadi rute IDK, titik 2 ini berarti rute keempat. Nah ini.